Shalom sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Senang sekali, tidak terasa kita sudah berada pada hari Natal tahun 2022. Karena itu, pada kesempatan ini saya mau menyapa semua pendengar setia channel YouTube Pendeta Pilihan. Selamat hari Natal. Tuhan memberkatimu. Senang sekali, semua yang terbaik, semua yang indah, Tuhan curahkan untuk sahabatku, untuk saudaraku, hari lepas hari dari Tuhan Yesus, yang hari ini kita rayakan kelahirannya. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, pada momen Natal ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi berita sukacita bagi kita. Diambil dari Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dengan topik, firman itu telah menjadi manusia. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian firman Tuhan.
Firman itu telah menjadi manusia. Firman yang sudah ada sebelum dunia ada. Firman itu adalah Allah sendiri. Dan oleh firman itu, segala yang dijadikan ini ada oleh firman itu. Dia adalah Allah. Dan sekarang firman yang kita dengar setiap minggu, dia sudah menjadi manusia. Dia yang hanya berupa ide, yang abstrak. Ada, tapi kita tidak bisa menjamahnya. Ada, tapi kita tidak bisa melihatnya. Olehnya dunia dijadikan, tapi di mana dia? Natal, Sang Firman menjadi manusia. Sahabat, inilah berita sukacita bagi kita. Kalau saya umpamakan itu, karena kita sekarang sedang membangun IKN, ibu kota negara itu adalah ide. Kita seperti apa sih IKN itu? Kita belum tahu. Yang kita lihat sekarang adalah tanah-tanah galian. Tapi tahun 2024 nanti, kalau Tuhan berkenan, kita akan melihat wujudnya. Yang selama ini ada hanya ide, ada dalam gambar, ada dalam maket. Tapi nggak ada orang yang bisa tinggal di sana. Tapi nanti 2024 kita akan melihat satu ibu kota. Kita bisa masuk ke dalamnya. Kita bisa merasakan keindahannya. Satu kota yang pertama di dunia. Smart City. Yang polusinya paling sedikit. Yang mempergunakan energi terbarukan. Ya, itu baru IKN ya. Tapi Yesus Kristus jauh dari itu. Itu belum apa-apa IKN. Dibanding dengan firman yang menjadi manusia. Firman Tuhan tadi berkata, firman menjadi manusia. Dia diam di antara kita. Jadi kalau IKN, bukan IKN, dia diam, dia kita yang mau diam di dalamnya. Tapi firman itu diam di antara kita. Kita bisa melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang bagaimana? Kemuliaannya penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini yang hilang selama ribuan tahun di antara kita, di antara manusia. Kita bisa melihat satu kota yang megah. Seperti Jakarta umpamanya. Tapi kehilangan kasih karunia, kehilangan kebenaran. Tapi firman menjadi manusia. Dia diam di antara kita. Bukan kita yang pergi ke sana, dia yang diam ke antara kita. Jadi kalau nanti IKN sudah jadi, kita yang harus pergi ke sana. Bukan IKN yang datang ke sini. Tapi firman yang menjadi manusia itu, dia yang datang. Dia diam di antara kita. Penuh kasih karunia. Penuh kebenaran. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Firman yang telah menjadi manusia itu. Yang pertama yang harus kita lakukan, harus kita terima. Karena kita diberi kompetensi untuk memilih. Kita tidak dipaksa. Kita diberi kebebasan untuk memilih. Dia ada di antara kita. Kita boleh pedulikan dia, kita boleh terima dia. Kita bisa merasakan kemuliaannya. Kita bisa merasakan kasih karunia dan kebenarannya. Atau kita bisa cuekin dia. Emang lu siapa? Gue gak peduli. Silakan sah-sah saja. Kita tidak dipaksa. Tapi siapapun, nah ini Natal. Siapapun yang menerima dia, ya,
Semua orang yang menerimanya, menerima firman yang telah menjadi manusia itu, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Wow. Natal memberi kita kesempatan menerima firman yang telah menjadi manusia itu, dan dengan demikian kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Gimana caranya? Percaya. Jadi menerima firman yang menjadi manusia itu adalah percaya kepadanya bahwa Dia telah datang untukku, Dia mati untukku untuk membayar seluruh hutang dosaku. Aku menerimanya dan aku sekarang diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Apa artinya itu menjadi anak-anak Allah? Melalui Natal kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Sebagai anak-anak Allah yang menerima firman yang menjadi manusia itu, kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Semua kekayaan, semua keuntungan, semua berkat yang disediakan oleh Allah itu menjadi milik kita sebagai anak-anak Allah. Karena itu, terima. Jadi sahabat, merayakan Natal bukan hanya pesta. Yang paling penting, merayakan Natal bukan hanya menerima hadiahnya, tapi merayakan Natal yang pertama adalah membuka hadiahnya. Membuka hadiahnya adalah percaya Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatku, dan mendedikasikan seluruh sisa hidupku untuk mengikut Dia, untuk melayani Dia, untuk melakukan kehendak-Nya dalam perjalanan hidup ini. Kuasa menjadi anak-anak Allah itu sekarang ada pada kita. Persoalannya, apakah saya, sahabat, apakah kita semua mau menerimanya? Apakah kita semua mau membuka hadiah Natal ini? Hadiah yang luar biasa, yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Hanya Allah di dalam Yesus Kristus yang bisa memberikan itu. Dan sudah diberikan. Bukalah, percayalah, terimalah. Itulah Natal yang sesungguhnya. Jadi jangan berhenti hanya berpesta, jangan berhenti hanya menyanyi, jangan berhenti hanya melakukan ritus-ritus, tapi lanjutkan dengan buka hadiahnya. Ikut Yesus, lakukan apapun yang dikatakan. Sering atau kadang kita tidak selalu bisa paham apa yang dikatakan. Tapi meski kita tidak paham, kalau kita ikut, itu pasti untuk keuntungan kita. Sahabat, inilah berita terindah yang pernah kita dengar. Dalam Natal, saya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Caranya gimana? Menerimanya. Menerima itu apa? Percaya. Percaya itu apa? Percaya menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Mendedikasikan seluruh hidupku untuk Yesus. Melakukan apapun yang Dia katakan. Itu namanya menjadi pengikut Yesus. Menjadi murid Yesus. Atau dengan satu kata, menjadi pelaku firman Tuhan. Itu dimulai dari Natal itu sendiri. Ketika gembala-gembala mendengarkan firman, mereka bukan hanya mendengar, mereka melakukan firman. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya.
Seorang bayi dibungkus dalam lampin dan dibaringkan dalam palungan. Selesai? Itu beritanya. Itu firman. Tapi gembala-gembala itu segera, as soon as possible. Jadi bukan besok-besok, bukan nanti-nanti. Begitu dengar firman, saat itu juga lakukan firman. Lalu mereka cepat-cepat pergi. Bukan, jangan tunda-tunda. Cepat-cepat pergi ke Bethlehem. Tidak peduli sedingin apa, segelap apa. Tapi cepat-cepat pergi. Tidak ada alasan-alasan untuk menunda melakukan firman. Itu menerima. Itu membuka hadiah Natal yang telah diberikan kepada kita. Sahabat. Saya berharap dan saya percaya siapapun yang mendengar berita Natal melalui channel ini bukan hanya terpukau mendengar berita yang hebat, tapi segera, cepat-cepat pergi. Kemana? Gak perlu pergi ke Bethlehem sekarang. Pergi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sahabat, pada kesempatan ini, saya mau mengucapkan selamat Natal. Menyapa setiap orang yang pernah bersama dengan saya. Selama masa pelayanan saya sebagai pendeta, 45 tahun. Dan 2 tahun sudah pensiun. Ada beberapa jemaat yang saya layani, saya akan menyapanya. Ini kesempatan luar biasa, saya senang sekali. Setiap saya ingat saudara-saudara di jemaat-jemaat yang saya alami, saya selalu mengingatnya dengan sukacita dalam doa. Jemaat pertama yang saya layani adalah HKBP Seyagul. Halo HKBP Seyagul, dimanapun berada, yang mendengarkan channel ini, selamat Natal, Amang Inang, saudara-saudara. Dan sampai sekarang kami punya grup WA mantan NHKBP Seyagul. Jadi udah 40-an tahun ya, 45 tahun loh. Ada grupnya yang saya ajari dari sekolah minggu, remaja, napas wulung, dan sekarang sudah pada opung-opung. Halo alumni NHKBP Seyagul dan seluruh jemaat HKBP Seyagul dimanapun berada. Selamat Natal. Tuhan memberkatimu. Dari Seyagul, saya pindah melayani ke HKBP Sudirman, Medan. Halo, selamat Natal, jemaat HKBP Sudirman, Medan. Semoga Tuhan menjagamu, Tuhan melindungimu, Tuhan memberkatimu. Semoga sukacita Natal mengisi setiap relung hatimu. Dari Sudirman, Medan, saya pindah melayani. Sementara belajar sekolah di STT HKBP Siantar. Rekan-rekan di STT HKBP Siantar, selamat Natal. Dari sana saya menjadi pendeta dan ditempatkan melayani di kantor pusat HKBP. Halo rekan-rekan kerja yang ada di kantor pusat HKBP. Selamat Natal untukmu. Berita Natal 2000 tahun yang lalu. Berita sukacita itu juga disampaikan kepada kita. Berita sukacita itu ada juga di kantor pusat sekarang. Telah lahir Raja, Juru Selamat dunia untuk kita. Dari pihak Raja, saya melayani pertama sekali menjadi pendeta resort di HKBP Kertanegara, Resort Semarang, Jawa Tengah. Halo, Resort Semarang, jemaat HKBP Semarang, HKBP Kertanegara, HKBP Semarang Barat, HKBP Salatiga, HKBP Kaliungu, Amang Inang, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat, selamat Natal. Salam damai, salam sukacita. Salam semangat untuk seluruh jemaat di HKBP Resort Semarang. Dari Semarang, saya melayani di HKBP Resort Pondok Gede.
Halo Resort Pondok Gede, Jemaat HKBP Resort Pondok Gede. Salam Natal, semangat selalu, sukacita selalu. Apapun yang sedang terjadi, persoalan apapun yang sedang kita hadapi, damai Natal menyertaimu. Sukacita Natal mengalir dalam setiap aliran darah kita, membangkitkan semangat kita, sehingga kita bisa menjalani hari-hari kehidupan ini bersama Yesus, Firman yang telah menjadi manusia ini. Dari Pondok Gede, Tuhan memperkenankan saya boleh melayani di HKBP Resort Kramat Jati. Horas, selamat Natal, jemaat HKBP Resort Kramat Jati. Perhaladunya, jemaatnya, seluruh anggota jemaat. Remaja, Naposo Bulung, sekolah minggu, Inahana, lansia. Ayo lansia, Kramat Jati ya, kita senam setiap pagi, Selasa dan Sabtu. Tetap semangat, damai, sukacita Natal mengisi setiap hati kita, sehingga setiap ayunan langkah kita, ayunan langkah yang diwarnai oleh kasih karunia dari Dia, Firman yang telah menjadi manusia. Dari Kramat Jati, saya mau menyapa jemaat HKBP Resort Jaga Sampurna. Horas Jaga Sampurna. Masih ingat ya? Horas Jaga Sampurna. Bintara dan Villa Indah. PIP ya, Villa Indah Permai. Horas, kita telah menjalani hari-hari kehidupan dengan segala suka dukanya. Tapi Tuhan senantiasa menjaga, melindungi dan memberkati. Semoga hari lepas hari seluruh jemaat di Resort Jaga Sampurna senantiasa penuh sukacita. Ada grup Padus Kasih. Ada banyak padus di Jaga Sampurna. Salam bagimu. Selamat Natal. Salam sukacita. Sehat selalu. Dari Jaga Sampurna, ini pelayan saya terakhir sebagai pelayan penuh waktu yang aktif HKBP Resort Cinere. Horas Cinere. Di Resort Cinere ada Limo, ada Gunung Sindur, ada Kalimulia. Horas Amanginang, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, senang sekali kita pernah bersama-sama dalam satu pelayanan. Biarlah setiap keindahan, setiap momen-momen bersama dalam suka dan duka yang telah kita lalui memperkaya hidup kita, sehingga diri kita menjadi diri kita yang lebih baik, menapaki hari-hari kehidupan bersama dengan Yesus, menjadi diri kita yang terbaik, melayani Tuhan dan melayani sesama. Dan terakhir, untuk semua gereja-gereja setelah masa pensiun, yang Tuhan berikan saya kesempatan bisa melayani di setiap gereja-gereja. Horas selamat Natal. Senang sekali pertemuan-pertemuan kita memperkaya persaudaraan dan persahabatan kita. Semoga persaudaraan, persahabatan ini menjadi pertama, persahabatan sempurna di kekekalan bersama dengan Yesus, Sang Firman yang telah menjadi manusia. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Firman telah menjadi manusia. Kau hadir bersama kami dalam setiap ayunan langkah kami. Kami boleh merasakan hadirat dan kehadiran Engkau yang telah mengalami suka duka kehidupan manusia, yang terpedih, yang terpahit, bahkan sampai kematian. Sehingga Tuhan
punya kompetensi untuk menolong, mendukung, menopang, menguatkan kami dalam setiap perjalanan kehidupan, apapun yang kami alami. Tuhan, aku bersyukur Engkau memberkati setiap orang yang mendengar firman ini, dimanapun mereka berada. Engkau mengisi hati kami dengan damai surgawi. Engkau mengisi jiwa kami dengan semangat-Mu yang pantang menyerah. Engkau mengisi jiwa kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kehidupan ini tanpa kenal menyerah. Terpujilah nama-Mu, Firman yang telah menjadi manusia. Amin. Shalom. Selamat Natal.